Nah, ini yang ingin kita tekankan. Lagi pula, kalau assalamualaikum itu harus diganti dengan selamat pagi, selamat siang, besok kacau di sholat kita. Sebab salam itu salah satu rukun sholat. Tanpa salam tidak sah. Nah urusannya kalau kita ganti, begitu sholat subuh, selamat pagi, selamat pagi. Nah giliran sholat zuhur gimana? Selamat siang, selamat siang. Ntar sholat asar, selamat sore, selamat sore. Sholat maghrib, selamat petang. Sholat isya, selamat malam, selamat malam. Sholat tahajud, dia bingung. Dibilang malam udah liwat, dibilang pagi belum terang. Akhirnya apa? Selamat remeng-remeng. Perlu saya tandaskan dulu di permulaan, jika yang dimaksud Islam Nusantara makna idhafah, mudhaf ilaih, atau jika yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara, atau kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan, yaitu daripada bangsa Indonesia atau daripada Nusantara, atau kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang sudah berurat berakar menjadi bagian kehidupan masyarakat Nusantara, atau kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang santun, Islam yang ramah, Islam yang lembut, Islam yang tidak mudah saling mengkafirkan sesama kaum muslimin, dan seterusnya, tentu itu tidak akan jadi perdebatan. Tentu hal-hal semacam itu tidak akan dipersoalkan. Jadi saya ingin tandaskan di sini, kalau memang Islam Nusantara yang dimaksudkan oleh para pengusungnya seperti yang kita sampaikan barusan, no comment dan no problem, tidak ada muskilah kita. Kita terima dengan lapang dada, dengan jiwa besar, tidak ada persoalan. Tapi muncul persoalan manakala kita melihat bahwa para pengusung Islam Nusantara ini adalah tokoh-tokoh kawakan liberal. Muncul persoalannya bukan karena mereka tokoh liberal, tapi muncul persoalannya manakala mereka memperkenalkan Islam Nusantara melalui artikel yang mereka sebarluaskan, melalui rekaman-rekaman ceramah yang disebarluaskan, diunduh di YouTube dan lain sebagainya. Ternyata yang mereka jelaskan tentang Islam Nusantara tidak seperti yang kita sebutkan tadi. Nah ini muncul jadi persoalan serius. Dengan bangga mereka memperkenalkan Islam Nusantara, kemudian mereka lontarkan pemikiran-pemikiran yang justru bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, untuk menyingkat waktu langsung saja kita kepada pokok persoalan. Antara lain, satu, dalam diskusi-diskusi mereka, artikel mereka, ceramah mereka yang bisa dengan mudah kita dapatkan di internet, di YouTube dan lain sebagainya, di antara yang mereka nyatakan adalah satu, bahwa Islam itu agama pendatang. Islam itu agama pendatang dari Arab. Ini jadi persoalan serius. Kalau Islam dikatakan sebagai agama Arab, ini persoalan serius. Karena Islam itu bukan dinun Arabiyun, Islam itu dinun Samawiyun. Islam itu agama langit, bukan agama Arab. Agama langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk pertama kalinya ke tengah bangsa Arab untuk disebarluaskan ke seluruh suku bangsa. Di mana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim kepada nabinya tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Shadaqallahul azim. Jadi Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, melainkan kafatan linnas, untuk segenap umat manusia. Nabi itu diutus sebagai basyiran, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Jadi berdasarkan ayat ini saudara jelas bahwa Nabi itu diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk keluarga, anak dan keturunannya, tapi untuk seluruh umat manusia apapun suku bangsanya. Nah, jadi di sini kita lihat, jadi nggak betul kalau dikatakan Islam itu agama Arab. Enggak, Islam itu agama langit, diturunkan oleh Allah. Jadi jangan mengkerdilkan Islam dengan mengatakan Islam itu agama Arab. Nah, yang kedua, mereka katakan Islam itu agama pendatang. Tunggu dulu kalau kita mau bicara soal pendatang. Islam itu agama dari Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Bumi ini milik Allah. Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di bumi manapun milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mereka sombong dengan mengatakan Islam itu pendatang. Tidak. Orang Arab di Indonesia pendatang, orang Cina di Indonesia pendatang. Tapi Islam bukan pendatang, saudara. Islam itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Bumi ini milik Allah, bumi ini ciptaan Allah. Dengan hak apa ada manusia yang begitu sombong mengatakan agama yang datang dari Allah dikatakan sebagai pendatang? Enggak begitu, saudara. Nah, jadi ini berbahaya sekali. Ingin mengecilkan peran Islam, ingin mengecilkan nilai Islam. Dia ingin bermain kata-kata. Nah, kemudian selanjutnya dia katakan karena Islam ini pendatang dari Arab, maka Islam itu harus dipribumisasi. Islam itu harus diindonesiakan. Islam itu harus dinusantarakan. Ini kalimat sangat berbahaya. Loh, kenapa saya katakan berbahaya? Karena dulu Nabi pada saat diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali ke tengah bangsa Arab, bukan untuk mengarabkan Islam, tapi untuk mengislamkan Arab. Jadi jangan dibulak-balik. Nabi nggak pernah mengarabkan Islam, ya ikhwan. Nabi itu dulu tugasnya mengislamkan bangsa Arab dan seluruh suku bangsa di dunia. Jadi dulu Nabi mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam. Nah, jadi kelompok mereka ini yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara memutarbalikkan persoalan, dan ini sangat berbahaya. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau nanti Islam di Indonesia harus di-Indonesiakan, maka konsekuensinya Islam di Afrika harus di-Afrikakan, Islam di Eropa harus di-Eropakan, Islam di Amerika harus di-Amerikakan, Islam di Cina harus dikinakan, Islam di India harus diindiakan. Naif betul. Kok bisa begitu rendah sekali Islam? Ingin diubah-ubah, disesuaikan dengan suku bangsa? Tidak. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan para tabi'in, para tabi'it tabi'in, serta ulama yang datang setelah mereka, saudara, mereka berjuang menyebarluaskan Islam. Mereka Islamkan Arab, Islamkan Persia, Islamkan India, Islamkan Cina, Islamkan Amerika, Islamkan Eropa, Islamkan Afrika, dan mengislamkan Nusantara. Wali Songo dulu ketika berdakwah di tanah Jawa, Wali Songo nggak pernah menjawabkan Islam. Wali Songo nggak pernah menusantarakan Islam. Justru Wali Songo mengislamkan tanah Jawa dan mengislamkan Nusantara. Nah, ini sengaja saya tekankan karena mereka ingin mengkerdilkan Islam seolah-olah ini cuma urusan orang Arab. Sebetulnya yang mereka mau serang bukan Arab, mereka mau serang Islam. Arab ini cuma perantara saja, ya ikhwah.
Nah, karena itu kita bantah habis. Gak bisa mereka gunakan istilah sedemikian rupa. Nah, kalau istilah ini dibiarkan berbahaya. Nah, pada kenyataannya memang akhirnya mereka kembangkan. Nah, baik, sekarang yang berikutnya yang keempat. Apa mereka kembangkannya? Kata mereka, karena kita ini adalah bangsa Indonesia, kita masyarakat Nusantara, kita jangan mau dijajah sama Arab. Jangan mau kita diperbudak sama Arab. Maka itu segala unsur Arabisasi dalam Islam harus ditolak. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Itu mereka sampaikan dalam beberapa ceramah, dalam beberapa diskusi, dalam beberapa artikel. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Makanya jangan kaget. Sejak tahun 1984, salah satu tokoh liberal, pentolan liberal di Indonesia berceramah di kampus UI. Saudara, untuk pertama kalinya dia katakan bahwa untuk mempribumikan Islam, maka pertama kali kita ganti dulu Assalamualaikum dengan selamat pagi dan selamat siang. Ini dari tahun 84 nih, terus berkembang sampai sekarang. Nah, ini kan sekarang dengan alasan apa? Karena Assalamualaikum itu adat Arab. Itu tradisi Arab. Kita ganti dengan bahasa kita supaya lebih akrab, lebih Indonesia, lebih Nusantara, lebih pribumi. Kenapa mesti pakai Assalamualaikum? Nah, untuk membantah ini perlu kita kembalikan kepada sejarah Assalamualaikum itu sendiri. Sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, di tengah masyarakat Arab jahiliyah nggak ada yang kenal Assalamualaikum. Salam yang ada sesama masyarakat jahiliyah adalah wasobaha. Abu Jahal ketemu Abu Lahab, wasobaha. Bahkan para sahabat Nabi sebelum masuk Islam, salamnya juga wasobaha. Tapi setelah Nabi ajarkan konsep Assalamualaikum yang merupakan ajaran Allah, maka mulai saat itu seluruh umat Islam di zaman Nabi tidak lagi menggunakan wasobaha. Mereka menggunakan Assalamualaikum. Sehingga salamnya umat Islam dengan salamnya orang kafir masyarakat jahiliyah berbeda. Jadi Assalamualaikum itu menjadi identitas Muslim. Dengan demikian, Assalamualaikum itu bukan adat Arab, bukan tradisi Arab, tapi Assalamualaikum itu adalah ajaran Islam. Nah, jadi jangan dibulak-balik. Yang adat Arab itu wasobaha. Assalamualaikum itu adalah tahiyatul Islam. Nah, adapun kalau sekarang Assalamualaikum itu menjadi budaya di tengah Arab, itu persoalan lain. Karena bangsa Arab ramai-ramai masuk Islam, akhirnya salam mereka berganti dengan Assalamualaikum. Akhirnya Assalamualaikum itu merata di seluruh bangsa Arab, digunakan sebagai salam mereka, membudaya, berurat berakar. Ya, itu tidak kita pungkiri. Tapi asal usulnya tetap itu adalah ajaran Islam. Bukan salam Arab, salam Islam. Dan kalau kita bicara soal itu sudah membudaya di tengah bangsa Arab, bukan di tengah bangsa Arab saja. Dari Sabang sampai Merauke, Assalamualaikum itu sudah membudaya. Di Aceh Assalamualaikum, di Palembang Assalamualaikum, di Padang Assalamualaikum, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ambon, Irian, bahkan di negara-negara Eropa umat Islam Assalamualaikum jadi budaya. Apalagi masyarakat Betawi nih, saking membudayanya jadi Assalamualaikum. Fakta itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nih orang Arab sendiri bingung apa artinya itu. Nah, saya sampaikan begini, bukan saya membenarkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tidak. Yang betul itu Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Itu yang betul. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat Betawi Assalamualaikum, Waalaikumsalam tidak betul. Cuman kenapa ini saya sampaikan? Saya sampaikan di sini hanya untuk menunjukkan dan membuktikan betapa Assalamualaikum sudah berurat berakar di masyarakat Betawi. Berurat berakar, sudah jadi budaya. Sehingga Assalamualaikum itu saat ini bukan hanya budaya Arab, dia juga budaya Afrika, budaya Eropa, budaya Amerika, budaya Indonesia, budaya Nusantara, budaya dunia. Nah, ini yang ingin kita tekankan. Lagi pula, kalau Assalamualaikum itu harus diganti dengan selamat pagi, selamat siang,
besok kacau di sholat kita. Sebab salam itu salah satu rukun sholat. Tanpa salam tidak sah. Nah urusannya kalau kita ganti, begitu sholat subuh, selamat pagi, selamat pagi. Nah giliran sholat zuhur gimana? Selamat siang, selamat siang. Ntar sholat asar, selamat sore, selamat sore. Sholat maghrib, selamat petang, selamat petang. Sholat isya, selamat malam, selamat malam. Sholat tahajud, dia bingung. Dibilang malam udah liwat, dibilang pagi belum terang. Akhirnya apa? Selamat remeng-remeng. Artinya sengaja ini kita sampaikan dengan bahasa yang gampang aja. Ini bukan sekedar gurauan, tapi untuk mengingatkan assalamualaikum itu rukun sholat. Bukan seenaknya digonta-ganti, saudara. Nah, jadi alasan mereka ambil Islamnya, buang Arabnya, harus kita waspadai. Sebab kalau ini kita biarkan, nanti ada ajaran-ajaran Islam yang mereka tidak suka, mereka Arabkan. Ah itu Arab, nggak usah dipakai. Itu budaya Arab, terus tradisi Arab, bukan Islam. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ini kita baru bicara assalamualaikum. Dan terbukti yang kedua, yang berikutnya. Apa mereka katakan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Karena itu wanita-wanita Indonesia nggak perlu pakai jilbab. Kata mereka jilbab itu budaya Arab, tradisi Arab. Kenapa bangsa Indonesia kok perempuannya mau pakai jilbab? Ada urusan apa dengan jilbab? Pakai pakaian Nusantara. Ini jadi persoalan serius, saudara. Nah sekarang mari kita kembali kepada sejarah. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, tidak ada satupun perempuan Arab yang kenal jilbab. Mereka mutabarrijat, makshufatul aurat, terbuka aurat mereka. Rambut mereka riap, leher mereka buka, bahkan mereka hiasi dengan aneka ragam kalung emas untuk mereka pertontonkan. Saudara, pakaian mereka terbuka, pusar mereka terlihat, tarian perut sangat terkenal di tengah masyarakat Arab ya kuat. Itu budaya Arab. Tapi begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, saudara, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengatakan dan menyampaikan kepada istri-istrinya, putri-putrinya, dan seluruh perempuan orang yang beriman. Apa kata Allah? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Nabi diperintahkan Allah sampaikan kepada istri-istrimu, putri-putrimu. Sampaikan kepada seluruh perempuan beriman. Apa yang harus disampaikan? Mereka harus menghamparkan daripada pakaian kurung mereka, jilbab mereka untuk menutup aurat. Ini perintah Allah. Dan begitu ayat ini turun di malam hari, besok paginya satu Madinah tidak ada satu perempuan muslimah pun yang tidak pakai jilbab. Sehingga pemandangannya kontras berbeda. Yang muslimah pakai jilbab, yang bukan muslimah nggak pakai jilbab. Dari sejarah ini kita ketahui kalau begitu jilbab bukan adat Arab. Jilbab itu perintah Allah. Jilbab itu ajaran Islam. Jilbab itu kewajiban agama. Nah, jadi jangan dibulak-balik, oh ini adat Arab, ini tradisi Arab. Itu yang saya katakan tadi. Kalau pintu ini kita buka, nanti setiap syariat Islam yang mereka tolak, mereka Arabkan. Assalamualaikum di Arab-Arabin, jilbab di Arab-Arabin. Fakta. Nah sekarang yang belakangan nih saudara, seorang profesor, doktor, kiai, haji, pimpinan ormas Islam besar, kok tega mengatakan jenggot itu adat Arab, tradisi Arab, yang gak perlu ditiru. Kok tega mengatakan semakin panjang jenggot seseorang menunjukkan semakin tidak cerdas? Ittaqullah. Dia mesti takut kepada Allah bicara semacam itu saudara. Jenggot itu sunnah Nabi. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an, memelihara jenggot itu sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Betul, dalam beberapa mazhab lainnya jenggot itu diwajibkan saudara. Terlepas daripada perbedaan, apakah ini sunnah, apakah ini wajib, yang jelas ulama sepakat ini disyariatkan dalam ajaran Islam. Ada hadisnya sahih saudara, bicara soal jenggot. Loh kok bisa-bisanya dia mengatakan jenggot ini adat Arab, nggak perlu ditiru. Udah gitu digambarkan jenggot itu lambang kebodohan. Nabi berjenggot.
Sayyidina Abu Bakar berjenggot, Sayyidina Umar berjenggot, Sayyidina Utsman berjenggot, Sayyidina Ali berjenggot, radhiyallahu ta'ala anhum wa an jami'is sahabah. Para a'immah berjenggot, saudara. Bahkan kita ingatkan yang bersangkutan, pendiri Nahdlatul Ulama, almarhum wal maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjenggot. Apa semua mereka mau katakan bodoh? Itu enggak pantas, apalagi diucapkan oleh seorang cendekiawan. Cendekiawan akademisi. Enggak boleh, saudara. Soal dia tidak suka jenggot, itu urusan lain. Mungkin dia lebih suka panjangin buru ketiak. Itu urusan dia, saudara. Tapi kita bicara soal hukum, soal syariat. Enggak boleh dong dia mengatakan begitu. Dalam bercanda bergurau pun enggak boleh, saudara. Ini persoalan yang serius. Oh, maksudnya dia ingin menyindir ada salah satu kelompok yang kalau piara jenggot nih panjang-panjang, dia ingin menyindir kelompok ini. Kalau kau tidak suka itu kelompok, sebut aja kelompok yang kau tidak suka. Jangan kau serang jenggotnya. Nah, kan gak lucu yang diserang jenggotnya, saudara. Yang diserang jubahnya, yang diserang imamahnya, yang diserang sorbannya. Sorban, jubah, imamah, semua ada dalilnya, bukan tidak ada dalil. Soal orang mau pakai nggak pakai urusan lain, saudara. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi sudah sampai sejauh itu. Baik, kita lanjutkan lagi berikutnya. Tidak sampai di situ, sampai saudara, mereka mengatakan ambil Islamnya, buang Arabnya. Oleh karena itu dalam membaca Al-Quran, kenapa kita mesti pakai langgam Arab? Pakai langgam Nusantara. Dan maaf, ini bukan sekedar wacana, tapi sudah dikerjakan. Praktek di Istana Presiden. Ini bukan wacana. Kalau wacana untuk diperdebatkan lagi, saudara. Ini sudah melangkah lebih jauh. Sudah menjadi satu visi, misi. Dan sudah dilakukan pada tanggal 15 Mei di Istana Presiden saat peringatan Isra Mi'raj. Saudara, di hadapan presiden, di hadapan menteri agama, di hadapan para tamu dari dalam maupun luar negeri, seseorang diminta untuk membaca Al-Quran dengan langgam dalang pewayangan. Fakta, bukan fitnah, saudara. Jutaan orang menonton. Jutaan orang menonton, saudara. Nah, sekarang kenapa saya dan kawan-kawan khususnya di FPI menentang habis-habisan, keras-kerasan persoalan ini, sudah? Karena kita tahu ini agendanya liberal. Kita ini orang lapangan. Kita tahu sudah lama sekali mereka merencanakan ini, ya ikhwan. Nah, sekarang mari kita lihat, ya ikhwan. Dari mana kita tahu ini rencana? Malam Al-Quran mau dibaca dengan langgam dalang pewayangan. Di pagi harinya itu Twitter sudah menyebar, saudara. Di mana salah satu tokoh muda liberal, pendiri JIL, saudara, lewat akun Twitternya mengatakan, nanti malam Al-Quran akan dibaca dengan langgam Nusantara. Ini kabar gembira buat kita semua. Ini merupakan kemenangan kita. Disebarkan kok. Ini belum dibaca, dia udah kirim Twitter kemenangan. Artinya apa? Artinya dibaca itu memang ada agenda, ada rencana, ada tujuan. Bukan sekedar dibaca begitu aja, ada tujuan. Nah, sekarang mari kita lihat, ya ikhwah. Ada sementara yang menganggap ini kan persoalan khilafiyah. Sudahlah, nggak usah dibesar-besarkan. Kita sampaikan, andai kata pun itu persoalan khilafiyah, kita mesti tahu, tidak setiap masalah khilafiyah boleh dipublikasikan depan umum, saudara. Saya kasih contoh. Kalau ada seorang dai Syiah bicara di radio, di TV, mengatakan, para pemirsa, kawin mut'ah itu tidak apa-apa, kawin mut'ah itu halal. Terus kita protes, nanti dijawab, ini kan khilafiyah. Gak bisa, saudara. Walaupun itu persoalan khilafiyah fikih antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, dia tidak punya hak mempublikasikan persoalan tersebut ke khalayak ramai. Kalau dia ingin memperdebatkannya, silakan datangi ulama Ahlus Sunnah, silakan kemukakan argumentasinya, nanti akan dijawab oleh ulama Ahlus Sunnah bahwa mut'ah itu haram sampai hari kiamat. Dia punya dalil, silakan keluarkan dalilnya.
Akan kita jawab dengan dalil lagi, saudara. Tapi bukan mentang-mentang khilafiyah, dia boleh ngomong seenaknya di televisi, jadi fitnah dong. Nanti orang-orang awam dengar, saudara. Nggak bisa. Ini nggak boleh kita sembarangi, saudara. Ada masalah-masalah khilafiyah yang bisa menimbulkan fitnah kalau dikupas di tengah masyarakat awam, saudara. Sehingga nggak boleh untuk sembarangan dipertontonkan. Itu satu. Kalau betul itu khilafiyah. Yang kedua, kalau bicara khilafiyah, saudara, ya ada pendapat yang berimbang sama kuat. Tapi ada khilafiyah yang ulama sepakat, yang satu lemah, yang satu doif, yang satu syadz. Qaul yang sudah syadz, qaul yang sudah menyimpang, qaul yang sudah lemah, nggak boleh dipakai lagi, saudara. Jadi jangan khilafiyah dijadikan alasan ingin menyebar fitnah di tengah umat Islam. Nah, itu jawaban soal khilafiyah. Yang berikutnya mereka bilang, ya sudahlah, ini kan kombinasi budaya. Nah, kalau kombinasi budaya itu boleh dijadikan dalil untuk membaca Al-Quran dengan dalang pewayangan, maka berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan langgam jaipongan. Loh, kalau dalang pewayangan boleh, kenapa jaipongan nggak boleh? Berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan langgam dangdutan, dengan langgam yaitu gambang kromongnya Betawi, saudara. Berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan langgam Cina, dengan langgam India, saudara. Nggak bisa. Jadi lemah. Dia mau coba pakai akal, pakai logika, tapi menabrak seperangkat daripada dalil yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, sekarang dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan, faqala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu su'ila anil murad bitartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Sayyidina Ali ditanya. Beliau menjawab, i'ta'ul huruf huquqaha. Tartil itu adalah memberikan setiap huruf Al-Quran hak-haknya. Bagaimana? Hak membacanya, hak mengucapkannya, kemudian hak keluar dari makharijul hurufnya, hak sifat hurufnya. Itu hak yang gak boleh dilanggar. Oh, ada kalau pertemuan antara sejumlah huruf menimbulkan suatu hukum. Seperti apa? Seperti ikhfa, idhar, iklab, idgham, baik yang bigunnah maupun bila gunnah. Kemudian ada yang qalqalah dan lain sebagainya. Itu hak huruf. Nggak boleh sembarangan. Itu dari segi hak huruf. Yang berikutnya lagi dari segi qiraat. Qiraat itu hanya boleh dibaca dengan qiraat mutawatirah. Nggak boleh qiraat sadzah dipakai untuk baca Al-Quran. Contoh, kalau kita baca Al-Fatihah, ada yang baca Maliki Yaumiddin, mimnya dipanjangkan. Itu qiraat Nabi. Ada yang dipendekkan, Maliki Yaumiddin. Itu juga betul. Itu qiraat Nabi, saudara. Nabi ajarkan kepada sahabat yang ini dengan mim dipanjangkan. Nabi ajarkan kepada sahabat yang ini dengan mim dipendekkan. Selama qiraatnya mutawatirah dari Nabi, kita boleh baca. Tahu-tahu ada mau bikin qiraat sendiri, Malaka Yaumiddin. Dia pakai fi'il, saudara. Dia pakai fi'il. Walaupun maknanya serupa, dia pakai fi'il, haram. Karena Nabi nggak pernah mengajarkan baca seperti itu. Jadi qiraat itu pun ada sanad. Ada sanad. Oh, Imam Kisai membaca suatu bacaan dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Gurunya dari tabi'in. Tabi'in dari sahabat. Dari Nabi. Kalau suatu qiraat tidak ada sanad bersambung sampai Nabi, nggak boleh kita baca, saudara. Nah, ini yang kita mesti tegaskan. Nggak sembarangan baca Quran. Dari segi hurufnya, sifatnya, mesti kita berikan hak-haknya. Dan dari segi qiraatnya, saudara, termasuk dalam soal langgamnya. Nah, dalam soal langgam itu ada hadis yang Nabi menyatakan, Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan langgam Arab, saudara. Jadi artinya langgam Arab itu memang Nabi yang suruh. Bukan sembarangan, bukan kita yang orang Arab pengen Al-Quran dibaca dengan langgam Arab. Bukan. Allah dan Nabi yang suruh. Lagi pula kalau kita mau pakai logika, wajar Al-Quran itu dibaca dengan langgam Arab. Loh, kenapa wajar? Nah, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab.